Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Oke. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya, Shalom. Sudah antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang antusias boleh berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, luar biasa, sebuah kebanggaan dan juga tentu saja kehormatan mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa. Tentu saja juga terima kasih saya untuk Pastor Ishak dan juga Pastor Vivi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa, terutama juga syukur kepada Tuhan, karena di atas semuanya kita sama-sama percaya bahwa pelayanan berasal daripada Tuhan, maka Tuhan juga yang harus dimuliakan dan juga ditinggikan dalam setiap pelayanan. Amin. Seorang mentor saya pernah berkata bahwa jika dalam pelayananmu, namamu lebih dikenal daripada nama Tuhanmu, pelayananmu gagal. Itulah sebabnya kenapa saya tidak asah memperkenalkan diri. Enggak begitu juga ya toh. Iya, nanti kalau sudah enggak kenal sama saya, pas ketemu saya makan jadi enggak bayarin. Haleluya. Karena nraktir hamba Tuhan itu berkatnya double. Oh, ada yang amin, jadi ada harapan nanti ada. Enggak. Saya melayani Tuhan dan percaya Tuhan memelihara saya sehingga puji Tuhan tetap menjaga integritas dalam pelayanan. Karena bagaimanapun juga kalau kita menyadari bahwa kita ini hamba Tuhan, maka juga harusnya kita menyadari bahwa Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita juga pasti sanggup memelihara kita semua seperti Tuhan juga sanggup memelihara gereja ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya percaya gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan juga yang akan terus dimuliakan dan Tuhan juga yang akan memuliakan dirinya di dalam gereja ini. Maka apapun boleh terjadi, Tuhan berkenan atas kita semuanya, Tuhan tetap akan juga menjaga gereja ini terus untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Hamba Tuhan itu kalau khotbah ditepuk tangan ini ada dua. Yang pertama karena khotbahnya memberkati, yang kedua supaya nggak lama-lama, haleluya itu. Ya, saya enggak tahu tepuk tangan yang tadi itu yang mana itu. Tapi anyway, saya akan menggunakan waktunya sebaik mungkin, berusaha untuk tidak terlalu lama. Karena saya tahu pengkhotbah yang disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat, haleluya. Jadi ini adalah khotbah kedua, tadi di awal sama tema sepanjang minggu ini adalah mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Tadi di ibadah pertama, jemaat sama-sama belajar firman Tuhan tentang bahwa Allah lah yang menciptakan waktu, memberikannya kepada kita, tapi di saat yang sama Allah tetap berkuasa di dalam waktu itu. Sehingga waktu kita menjalani hidup di dalam waktu, kita harus memastikan bahwa kita tetap memberikan kemuliaan atas waktu itu juga kepada Allah. Jadi kita menyerahkan Allah dalam intervensi di dalam waktu yang kita hidupi itu. Kita percaya ada kedaulatan Allah di tengah waktu yang sedang kita hidupi. Nah, itu yang kita pelajari, sikap-sikap atau sifat-sifat atau hal-hal apa yang harus kita lakukan di tengah devosi kita terhadap Allah yang menggenggam waktu. Itu tadi yang kita pelajari. Saya tidak akan menyampaikan ulang karena kalau begitu nanti saudara pulang 12:30. Haleluya itu. Jadi saudara yang ingin tahu khotbahnya bisa tentu saja membeli DVD-nya di depan bareng sama Pak Po dan yang lain-lainnya tadi. Enggak ada itu, boleh lihat di ini. Jadi tapi di ibadah kedua kita akan berbicara tentang bagaimana menjalani hidup di dalam waktu, dan itu adalah judul firman Tuhan di ibadah kedua ini. Nanti di ibadah ketiga kita akan lebih khusus mengeksposisi bagian dari Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Kalau nututi waktunya 17 akan dieksposisi juga. Kalau tidak nanti cukup 15 atau 16 saja. Anyway, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, ini saya tadi belum memperkenalkan diri, lupa tadi ya. Nama saya Putut Petra Wulandaru, Bapak Ibu ya. Enggak ada yang amin. Nama saya Putut Petra Wulandaru. Di dalam pelayanan saya biasa dipanggil Petra. Keluarga saya panggil saya Putut. Mantan saya panggil saya sayang. Haleluya. Kok ngomongin mantan ya? Karena pas enggak ada istri. Istri saya juga panggil saya sayang sampai hari ini. Jadi jangan panggil saya sayang ya Bapak Ibu ya, karena itu khusus panggilan istri. Saya juga panggil istri saya sayang sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu bagaimana suami atau istri saudara panggil saudara ya. Ada yang dipanggil belum kah? Belum. Iya, nggak ada ya. Tapi kalaupun tidak dipanggil sayang juga tidak usah cemburu atau tidak usah marah. Karena panggilan sayang tidak selalu identik dengan hal yang baik. Kenapa? Kalau saudara makan lalu makanan itu jatuh, saudara bilang apa? Sayang rek ya.
Jadi jangan-jangan dipanggil sayang karena disamakan dengan makanan yang jatuh. Haleluya itu. Enggak ya, enggak. Jadi sudah boleh panggil saya Petra, jangan panggil saya Wulandari. Ya, kadang-kadang saya diperkenalkan dengan salah. Kita panggil bersama-sama Bapak Pendeta Butut Petra Wulandari. Saya jadi jalan melambai Bapak Ibu ya toh. Wulandaru ya, bukan Wulandari. Dulu sebelum bertobat Wulandari, tapi puji Tuhan setelah dibaptis ganti Wulandaru. Haleluya. Enggak lah. Anyway, sama-sama kita akan pelajari bagian firman Tuhan tentang menjalani hidup di dalam waktu. Saudara, tadi saya juga sampaikan di ibadah pertama bahwa kita ini tidak asing dengan waktu. Betul kan? Tidak asing tuh. Kita hidup di dalamnya kok. Gitu. Kita hidup di dalamnya. Ibadah ini terselenggara pas di jam ibadah kedua, yaitu jam berapa? Berapa? 9 ya. Juga karena kita mengenal waktu, makanya kita datang tepat waktu kan. Sebelum 8:30 kita datang. Ya mungkin beberapa di interval waktu itulah. Pokoknya sebelum pulang sudah datang. Nah, saya sering bilang bahwa kalaupun pas khotbah datang nggak apa-apa, nggak terlambat kok. Sudah datang ibadah terlambat itu kalau kolektor sudah dijalankan, nah itu telat, sudah itu. Enggak itu. Jadi di tengah-tengah interval waktu itu datang. Kenapa? Karena memang kita ngerti waktu. Kita enggak asing dengan waktu. Itu sesuatu yang familiar gitu loh. Termasuk juga rotasi pergantian hari dan segala macam. Itu kita sudah familiar. Ini hari apa sudah? Hari Minggu. Sudah tahu kenapa ini hari Minggu? Karena kemarin Sabtu kan begitu kan. Jadi dalam rotasinya setelah Sabtu ya Minggu. Itu kita kenal lah. Kita tahu berapa jam ini, dalam satu hari berapa jam, dalam 1 menit berapa detik dan seterusnya. Kita tahu, well known sekali soal hal itu. Meskipun seperti di ibadah pertama, kita sebetulnya tidak pernah benar-benar bisa mendefinisikan apa itu waktu. Agustinus itu pernah berkata begini, bahwa susah untuk mendefinisikan waktu. Kalau kalian tidak tanya pada saya apa itu waktu, saya mungkin mengira saya tahu apa itu waktu. Tapi ketika pertanyaan itu diajukan pada saya harus jujur, saya tidak tahu apa itu waktu. Beberapa orang berpikir bahwa waktu itu ya jelas lah, lihat jam kan sudah tahu Pak itu waktu. Lihat hari yang ngerti, lihat bulan ya tahulah itu waktu. Tapi apakah berarti waktu baru ada ketika ada jam? Bukankah sebelum ada jam, waktu sudah ada? Betul ya? Jadi apa itu waktu? Belum lagi yang Agustinus katakan itu, ada waktu yang bersifat objektif dan subjektif. Waktu yang objektif ya waktu yang kita lihat di jam. Ini sama berlaku bagi semua orang. Semua orang punya jam yang sama di satu hari. Berapa jam? 24 jam, semua sama. Tapi anehnya, ada orang yang merasa begini, ya ampun cek cepet ya, mari kita Desember, mari kita Natalan maneh, doh blonjo maneh iki kok, latihan maneh, kurlah opo aneh-aneh, oh gereja itu, enggak ada cuma, itu jemaat saya Bapak Ibu, gitu. Kadang-kadang begitu, gak kerasa ya wis Desember maneh lo mari kita Natalan, ayo pasang pohon Natal, wis males nang dukur, krokoti tekos, misalnya. Kadang-kadang begitu kan? Sama ya, tadi saya memberi contoh, bapak-bapak yang antar istri, antar suami untuk belanja. Waktu merasa berjalan begitu lambat. Gitu. 1 detik itu kayaknya slow motion gitu. Aduh, sementara ibu-ibu gitu, wis dikasih tahu, ayo sayang, wis 2 jam loh. Masa wis 2 jam? Gak kerasa loh ya, gak kerasa. Begitu kan ya. Ibu-ibu kalau belanja Pak, dengar baik, 2 hari tidak terasa. Itu kalau ibu-ibu Atom buka 24 jam, ya di sana 3 minggu tidak kerasa Pak itu. Suami-suami yang nungguin masalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah tadi saya bilang di ibadah pertama, kalau ada jemaat yang tanya, apa itu pikul salib dan apa contohnya? Oh gampang. Contohnya adalah waktu suami ngantar istri belanja, itu pikul salib bagi suami itu. Belum lagi kalau disuruh bayar bisa, aduh tambah wes itu. Itu nih belanja wes sibuk dibayar dewe enggak apa-apa. Itu wes begitu di kasir, sayang bagianmu mateng. Ya, makanya saya itu hafal karena memang pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi begitu mendekati kasir saya langsung hilang Bapak Ibu. Haleluya gitu. Sama kalau jemaat begitu kolektor itu, "Mbok kenapa ngumpul di toilet semua?" Enggak ada yang begitu, enggak ada. Anyway, so jadi waktu itu begitu apa ya? Begitu kompleksnya. Makanya sebetulnya kita tidak benar-benar mengerti tentang apa itu waktu. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata ya kita itu sebetulnya Bapak Ibu ada di dalam apa yang saya sebut dengan paradoks waktu dalam kehidupan. Makanya hal yang pertama yang akan kita ingin pelajari adalah tentang paradoks waktu dalam kehidupan. Apa itu? Nanti kita akan tahu bahwa ternyata waktu itu ada tapi juga di saat yang sama nggak ada.
Waktu itu seolah-olah bisa kita lihat, di saat yang sama kita tidak bisa pegang itu, tidak bisa rasakan itu. Itu bisa berjalan begitu cepat bagi beberapa orang, bisa berjalan begitu lambat bagi orang yang lainnya. Ini adalah paradoks dalam waktu. Nah, kita akan baca sama-sama Alkitab kita di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Supaya kelihatan kalau kita ke gereja, jadi buka firman, haleluya. Karena kalau di rumah kita buka YouTube terus, buka Instagram. Tapi karena ini di gereja, saya berharap tidak ada yang buka Facebook dan yang lain-lain. Kalau sudah tidak bawa Alkitab, ya Alkitab yang begini nih ya sudah tidak apa-apa lah ya. Karena saya tahu ya ini Alkitab begini tuh, wis ngapoti itu, penuh-menuhi tas. Belum lagi habis ke gereja langsung jalan-jalan di mall, ngapoti itu. Mending handphone praktis. Apalagi sambil lihat Alkitab bisa ngelirik WA, haleluya. Tapi itu di jemaat saya, di sini tidak ada pokoknya. Kalau di sini semua fokus pada Facebook, haleluya. Enggak sama Alkitabnya masing-masing ya. Termasuk juga jangan fokus sama Shopee. Nantilah tanggal 11 bulan 11 boleh fokus sama Shopee. Saya berharap Shopee saudara diisi sama suami juga. Istri-istri boleh katakan amin? Oh iya, Pastor ini ya. Biarkan itu menjadi peneguhan. Anyway, lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk saudara semuanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan baik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wah, ini menarik sekali. Apa yang dimaksudkan dengan kekekalan dalam hati itu? Apa yang dimaksudkan dengan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Lebih-lebih kalau nya di situ bukan merujuk kepada diri Allah loh ya. Karena N-nya itu juga bukan N huruf besar tuh, berarti bukan merujuk kepada diri Allah. Demikian juga dalam terjemahan mayoritas bahasa Inggris juga in its time, bukan in his time. His itu merujuk kepada pribadi kan, its itu merujuk pada sesuatu yang tidak pribadi. Jadi apa maksudnya ini? Baik, perhatikan baik. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara akan tahu bahwa tentu saja ayat 10 itu atau maksud saya ayat 11 itu penjelasan dari ayat 10. Sebab rupanya Salomo sebagai penulis Pengkhotbah ini menulis tulisannya di Pengkhotbah ini dengan cara apa? Dia mengevaluasi, dia melihat, mengamati sesuatu, lalu mengambil hikmat dari sesuatu itu. Nangkap saya? Dan ayat 11 sebetulnya adalah akibat dari analisanya Salomo mengenai ayat 10. Lebih-lebih lagi kalau dalam belajar hermeneutika yang baik, kita tidak bisa menafsirkan ayat hanya dari ayat itu sendiri. Karena maksud dari sebuah ayat akan tergantung dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kamu saya ya, contoh yang paling simpel. Sudah tahu apa itu kata bisa? Artinya apa? Bisa. Tuh, ini pertanyaan, pendeta tanya tidak dijawab, dosanya double nanti. Kata bisa itu artinya apa? Dapat. Terus apa? Sanggup. Ada lagi tidak artinya? Bisa. Artinya apa? Racun. Puji Tuhan itu. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Dari mana kata bisa itu berarti dapat atau sanggup atau berarti racun? Dari mana kita tahunya? Kalimatnya. Sebuah kata artinya akan tergantung dari kalimatnya. Betul ya? Makna sebuah kalimat tergantung dari paragrafnya, alinenya, dan seterusnya. Nah, menurut saya, sama seperti Alkitab juga begitu. Kita nggak bisa itu mencomot satu ayat, kita ambil sebuah kesimpulan teologis, artinya akan jadi sebuah kesimpulan teologis yang prematur, yang sangat mungkin bahkan bertentangan dengan seluruh bagian firman Allah yang lainnya. Betul ya? Jadi perhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, perhatikan di ayat 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah hasil dari pengamatan Salomo tentang apa? Ayat 10 dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Yang pertama, dia melihat banyaknya orang yang berjerih lelah dalam semua pekerjaannya di sepanjang hidupnya. Tentu saja ada yang berhasil, ada yang tidak. Betul ya?
Ada kalanya pekerjaan kita mendatangkan keuntungan. Ada kalanya pekerjaan kita mendatangkan kerugian. Ada kalanya kita bisa achievement yang hendak kita capai. Ada kalanya kita fail. Betul ya? Tapi menariknya di dalam semua hal yang dilakukan oleh manusia, ayat 11 dia bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Ayat ini sedang menyampaikan bahwa Allah itu di balik segala sesuatu yang terjadi, dia berdaulat mutlak memastikan apa yang dirancangkannya, apa yang ditetapkannya terjadi dalam waktu yang tepat seperti yang dia telah tetapkan. Oh, puji Tuhan, thank you. Iya, saudara ada yang amin sama sekali. Tidak ngerti, mungkin tidak amin itu karena tidak dengar firman atau karena tidak ngerti Bapak Ibu. Atau saudara memang tipe yang pendiam Bapak Ibu ya, yang kalau tidak dipancing, ada amin saudara, ya tidak amin gitu. Tapi saya tadi ngomong bahwa apa, mengaminkan firman itu penting loh saudara. Setuju dengan saya? Pertama, mengaminkan firman itu membuktikan kita dengar firman, kita nyimak firmannya. Yang kedua, mengaminkan firman membuktikan saudara tidak mengacuhkan hamba Tuhan. Saya datang ke tempat ini pagi-pagi. Tadi saya datang ditanya sama Pastor Ishak, Pak itu berapa lama perjalanan? Saya 2 hari 2 malam Pak, naik kapal. Enggak ya. Saya sekitar 50 menit karena rumah saya di Sidoarjo. Kenapa kok di Sidoarjo? Karena yang di Pakuwon City masih ketelisut kuncinya. Saya lupa naruhnya jadi enggak. Jadi perjalanannya agak panjang. Saya bangun pagi-pagi sekali, saya siapkan, saya setrika baju, celana. Ini tadi awalnya hitam supaya matching putih, saya sikat gitu. Jadi maksud saya niat banget itu. Hanya sayang tadi ibadahnya agak pagi sekali kan, ibadah pertama 6.30, jadi saya tidak sempat ke salon. Coba kalau ibadah sore saya mungkin sempat hair extension dan yang lain-lain itu. Jadi saya ini prepare gitu ya. Saya setrika sendiri, jangan tanya. Pembantunya kemana Pak? Sedang liburan ke Hong Kong, saya kasih liburan. Jadi kalau saudara mencuekkan saya dosa. Yang ketiga, kalau saudara mengaminkan firman, itu saudara sedang melayani Tuhan. Itu pelayanan apa? Pelayanan membangkitkan sebelah. Saya mulai ngantuk-ngantuk gini. Jadi waktu dia ngantuk-ngantuk, amin, kaget, oh korek, kaget, dolar banter kok gitu. Dia kembali bangkit dari kematiannya. Haleluya. Saudara dengar baik-baik ya. Jadi ayat yang ke-11 itu menjelaskan tentang apa? Bahwa Allah itu sebetulnya punya ketetapan-ketetapan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia buat, di waktu yang juga dia buat. Jadi maksud saya begini, bayangkan baik-baik. Ini katakan saja ada garis imajiner yang disebut dengan timeline atau garis waktu. Allah menciptakan awal, akhir dari semuanya di dalam waktu itu. Mulai dari penciptaan sampai akhir dari segala-galanya. Makanya di Alkitab itu sudah jelas tuh ada kejadian, tidak termasuk kejadian ya toh. Ada kejadian yang bicara tentang apa? Penciptaan dan segala sesuatu. Ada kitab Wahyu yang bicara soal akhir dari semuanya. Di hadapan Allah semuanya itu telah selesai. Kita ini yang menjalani day by day. Secara kronologis kita berjalan begitu. Sama seperti kita tidak bisa kembali ke masa lalu atau kita melompat ke masa depan. Nggak ada begitu. Manusia menjalani hari-harinya day by day. Di hadapan Allah nggak begitu. Allah itu sama seperti seseorang yang berdiri di atas puncak gunung, lalu melihat liku-liku jalan itu dari atas. Dia tahu benar liku-liku semuanya itu, karena dia berdiri di puncak gunung dan bisa melihat itu semuanya. Manusia nggak begitu. Manusia sedang ada di dalam kendaraannya, mobilnya, lalu menjalani jalan demi jalan, liku dengan likunya. Nah kamu saya, dia nggak ngerti apa yang terjadi, seperti apa medan di atas, nggak tahu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Allah melihat semuanya dan rupanya Salomo itu tahu bahwa ternyata di balik untung ataupun rugi, di balik kegagalan atau keberhasilan, bahwa di tengah semua usaha manusia Allah menetapkan semuanya mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam arti apa? Semuanya pasti akan terjadi seturut dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kita berhasil, kita cuan, kita bisa kaya, jangan pernah bilang bahwa aku mendapatkan semua ini berdasarkan kekuatanku. Kalau saudara bilang, aku bekerja lebih keras daripada orang lain, Pak, Bu, dengar baik-baik ya. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang ngatur jalanan di jalan itu, panas kepanasan, kudanan ya kudanan, betul ya?
Dia lebih semangat kerja daripada kita. Maksudnya begini, bukan hanya secara tenaga loh. Kita itu kerja ngerti hasilnya berapa kalau kita seorang karyawan. Betul ya? Mereka tahu hasilnya. Nih anak sini kayak ya puji Tuhan, haleluya. Nih kak ya doce nemenin begitu kan itu. Sudah bantu kita di U-turn. Kalau ada yang ngasih ya puji Tuhan. Apalagi pengamen-pengamen itu. Dia itu sudah ngamen pas lampu merah. Aku tak mau bila gitu. Kita ini yang di kaca mobil kita ada tulisan Jesus Inside. Tapi jangankan ngasih, noleh aja. Itu dia sudah bait 1, bait 2, referen, diulang 2 kali sampai penyembahan itu dia. Noleh aja kita enggak gitu loh. Tapi stikernya Jesus Inside itu begitu, luar biasa itu. Bukan Jesus of Nazareth tapi karena itu gitu. Gitu loh. Kita itu begitu. Mereka itu bekerja jauh lebih keras dengan tenaga, kemampuan mereka. Ya kan memang orang bisa bekerja dengan tenaga atau skill. Kami kan kerjanya pakai skill. Oke, skill berdasarkan apa? Otak, kemampuan kita. The question is, otak kita itu beli di mana? So keliling pasar Atum, tidak ada. Dodol otak. Otak-otak ada ya. Tidak ada otak dijual Bapak Ibu. Kalau kita bisa berhasil karena kemampuan kita. Karena apa itu? Karena kognitif kita pinter, jago gitu, brilian itu, menganalisa pasar dan yang lain-lain. Dengar baik-baik, semuanya juga berasal dari Tuhan. Amen. Jadi berhasil atau tidak, semuanya itu berjalan menurut apa? Kehendak Tuhan. Amsal katakan, orang miskin dan orang kaya bertemu, dua-duanya Allah yang membuatnya. So, nangkep maksud saya? So, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah pertanyaannya begini, lalu apa yang dimaksudkan dengan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka? Wah ini rumit sekali Bapak Ibu. Kalau saudara pernah baca bukunya Agustinus itu, judulnya Confession itu. Waduh, dia membahas bagian ini dengan sangat amat mendalam, sangat kompleks sekali. Seorang teolog yang memikirkan tentang apa itu waktu. Waduh, diskusinya panjang. Dia menuliskan itu juga bahkan dengan pola apologetika gitu, yang mendalam sekali, memikirkan tentang contoh. Pernahkah kita memikirkan dulu mana Allah dengan kekekalan? Pernah kita mikir begitu? Duh Pak, cek repoti Pak, mikir bojo gue gak guru-guru enggak ada yang suami begitu. Saya itu enggak pernah ngomong sama istri saya diet apa enggak pernah. Saya justru kalau makan, saya makan. Pulang pelayanan malam, makan. Oh cuy saya mau tambah lem, gak apa-apa, cek tambah lucu. Kok kita mikirin soal Allah dan kekekalan dulu mana? Aduh, cek repote. Oh mikir soal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bener apa enggak aja kita kadang-kadang gak mikir kok. Misalnya saya bertanya, ini misalnya, tapi saya tidak bertanya, ini misalnya aja itu. Tapi saya tidak tanya loh, misalnya saya bertanya sama saudara, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pasti angkat tangan kan? Itu. Ini misalnya lagi saya bertanya, tapi saya tidak bertanya, misalnya aja. Adakah di antara yang tadi angkat tangan bisa menjelaskan tentang keilahian Yesus? Pasti tidak banyak yang bisa menjelaskan. Kenapa? Karena kita membangun iman itu hanya berdasarkan opo jare pendeto. Maafkan saya mengatakan ini. Ibadah kedua ini yang paling banyak yang datang menurut informasi yang saya terima ya. Tapi saya harus mengatakan juga bahwa penting Bapak Ibu untuk membangun iman kita itu berdasarkan pengertian firman Tuhan. Iman itu bukan hanya berdasarkan apa kata orang dulu. Saya ini bukan berasal dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Saya dulunya dari seberang. Tahu ya, jadi perempatan depan itu, nah itu. Saya dulu dari seberang Bapak Ibu. Saya memikirkan betul tentang iman saya yang lama dan iman saya hari ini. Kenapa? Karena ini menyangkut secara langsung tentang apa? Kehidupan saya setelah saya mati nanti. Bagaimana saudara cukup dengan pokoknya yakin Yesus Tuhan? Bahwa dia mati menyelamatkan saya. Bagaimana saudara yakin hanya dengan begitu? Padahal ini berkaitan langsung dengan saudara akan ke neraka atau ke sorga itu. Dan tidak ada tempat di antara, tidak ada juga saudara hilang, vanish begitu, seperti konsepnya saksi Yehova, tidak ada. Either apakah kita ada di neraka atau di surga, dan itu sangat amat fundamental untuk kita ngerti apa yang kita imani.
Berapa banyak di antara kita nyembah Yesus, nangis. Tapi tidak ngerti siapa Yesus. Sudah dengar baik-baik ini. Saya ngomong dengan tegas sebagai hamba Tuhan ini. Tapi saya tidak marah-marah loh ya, enggak loh ya. Ini penekanan saja. Itu pendeta masuk marah-marah, enggak boleh. Lagian kalau pendeta ngamuk, gak diundang mana? Haleluya. So, dengar baik-baik ya. Tidak mungkin ada penyembahan yang benar tanpa pengenalan yang benar. Ngerti maksud saya? Tidak mungkin kalau kita bisa nangis nyembah. Belum tentu itu benar. Itu bisa jadi karena apa? Suasana. Halo? Lampunya gelap, remang-remang. Terus kemudian mic-nya dikasih echo. Jadi dengar baik-baik, ik. Kita semakin belum lagi nanti simbalnya tambah. Wih, aku nang gereja iku merinding kabeh. Iku hadirat Tuhan luar biasa. Untuk dibandingkan, tapi nang gerejaku dhewe gak tau merinding aku, gak ono Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu indikatornya apa? Merinding apa enggak? Makanya jangan heran, saudara kalau jalan malam-malam lewat kuburan merinding, ada Tuhan. Lihat baik-baik. Betapa kita ini perlu untuk belajar firman. Loh ya ampun. Amin saudara. Gitu loh. Harus tahu, kenapa aku nyembah Yesus sebagai Tuhan? Apa buktinya? Tidak mungkin hanya sekedar apa? Bukti-bukti subjektif. Soalnya aku doa dalam nama Tuhan Yesus. Aku rasanya kayak aku dipeluk gitu. Loh, itulah saudara. Loh, orang lain belum tentu merasa itu kok. Kalau orang merasa berdoa sama Tuhan Yesus, tidak merasa dipeluk, apakah membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Loh, aku ikut tahu soalnya didoakan dalam nama Tuhan. Langsung geblak. Loh, itu durung sarapan paling. Enggak. Maksud saya, lalu apa yang didoakan dan geblak itu berarti Yesusnya bukan Tuhan? Kan jelas tidak begitu. So kita mesti tahu itu, Yesus Tuhan itu kenapa? Apa buktinya? Harus tahu. Berdasarkan firman Tuhan. Nah, maksud saya, so betapa pentingnya loh kita ini belajar. Saya ini kalau ngomong begini sambil gemes rohani, sudah itu. Karena, aduh saya. Beneran loh Bapak Ibu saya kalau begini nih, Tuhan tolong ya. Beneran. Yang pertama ya, sudah tidak banyak hamba Tuhan yang mengajar firman itu. Maafkan saya, ini pengkhotbah itu lebih banyak yang mengajarkan nikmat-nikmat dunia yang didasari dengan firman, sudah nggak ada. Gitu. Sudah tidak banyak yang ngajar, banyak jemaat yang gak suka khotbah pengajaran. Aku itu lebih senang khotbah yang lucu Pak, yang dari awal pertengahan sampai pada akhirnya aku guyu terus gitu. Itu rasanya kayak ada pelepasan. Gitu. Nang ngomong kira karo bojo nang gereja cuma guyu-guyu rasanya kayak puji Tuhan, ada sukacita rohani. Mateng gitu. Sementara ada yang ekstrim, senang pengkhotbah yang ngajar. Karena apa? Merasa kalau diajar orang pintar kita jadi lebih ngerti. Padahal belum tentu. Pulang dengar khotbah pengajar ditanya sama istrinya, "Ku, mau khotbah apa?" "Mbok pokoknya dalam pokoknya dalam." Mateng aja. Gitu loh kita ini. Tapi saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang suka belajar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang mau tepuk tangan tapi tidak ada yang nemen, sama-sama tepuk tangan. So, dengar baik-baik. Jadi ini yang menarik. Apa itu maksudnya? Tuhan taruh kekekalan di dalam hati kita. Nah, kata kekekalan di situ dari bahasa Ibrani ha-olam. Saudara tidak usah hafalkan karena tidak keluar di ujian gitu. Tapi yang jelas bahwa kata ini sering diterjemahkan sebagai keabadian atau selama-lamanya. Dan tahukah saudara konsep kekekalan dalam konteks ini itu mengacu pada suatu perasaan atau pemahaman manusia. Bahwa di dalam dirinya dia tahu dia tidak bisa mengendalikan waktu. Dia tahu dia terbatas oleh waktu, tapi di saat yang sama dia ingin untuk bisa menguasai waktu itu. Itu ada yang setiap kita semuanya itu. Pasti tidak mungkin tidak. Sementara diri Allah itu berbeda, bertolak belakang dengan kita. Dalam diri Allah itu dia yang pertama, tidak dikuasai oleh waktu. Allah itu tidak dikuasai oleh waktu. Makanya di awal saya bilang, dalam diri Allah tidak ada kemarin, hari ini, besok, itu tidak ada. Adam Clark menyebut dia sebagai apa? Sebagai the eternity of present. Jadi maksudnya adalah apa? Sekarang yang bersifat selamanya. Nah kamu saya. Itu.
Jadi dalam diri Allah itu tidak ada kemarin, hari ini, itu kita yang terbatas oleh waktu. Allah di dalam kekekalan, menciptakan waktu, kita berada di dalam waktu, di bawah waktu itu. Sementara Allah itu dalam kekekalan tuh, tidak dikuasai oleh waktu. Tadi saya bilang bahwa makanya Tuhan itu menjanjikan sesuatu di sana, di masa yang lalu, itu pasti, tidak mungkin tidak. Bukan moga-moga, bukan semoga, pasti digenapi. Kenapa? Karena di saat yang sama dia menjanjikan sesuatu di masa lalu. Yang kita pikir masa lalu adalah present yang bersifat eternal. Di saat yang sama dia menjanjikan sesuatu yang di masa lalu. Saat yang sama dia sudah berdiri di masa depan juga, memastikan semua yang dijanjikannya di sana pasti terjadi di sini. Ada satu ayat yang saya ingat. Coba lihat ya, Mazmur, saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Pasal yang puji Tuhan. Saya ini tidak terlalu hafal ayat, tapi hafal letaknya, saudara. Saya ngerti, saya kalau mau ngomong ini, mau kutip ayat ini, letaknya di sini. Saya hafal begitu. Jadi pola cara saya menghafal itu dari mapping begitu, letaknya. Makanya kalau suruh ganti Alkitab, bingung wis, gitu. Alkitab saya ya ini ada dua yang kembar, karena apa? Letaknya pas. Contoh Efesus pasal 2 ayat 8 9, saya ngerti letaknya di sini. Kalau saya buka di Alkitab saya, kalau di Alkitab lainnya bisa berubah ya, karena marginnya beda, fontnya ukurannya beda. Makanya Alkitab saya ini ada yang nawar gopek, dia nggak tak kasih. Loh, jangan kata sungguh. Kalau orang ketinggalan Alkitab di gereja gak digoleki wis, ya toh, gak digoleki kan? Nggak ada. Alkitab saya ini tak kasih nama, tak kasih nomor telepon, tak kasih email, tak tulisi loh ini loh. Kalau nggak percaya. Loh, kelihatan enggak kan? Tak kasih tulisan, mohon dikembalikan jika menemukan Alkitab ini sangat berharga dan saya akan memberikan reward apabila mau mengembalikan. Benar. Saya kasih tulisan begitu. Ini ditawar gopek, dia enggak saya kasih. Kenapa? Duit gak nangarep. Coba nih duit ditumpuk nangarep itu, tak kasih lah gitu. Mek ngomong tuh, Pak, gopek dia ya gak, gitu. Kalau ditumpuk nangarep ya lumayan lah sudah itu. Walaupun banyak catatannya kan saya tinggal ini aja nanti. Tak korting gotio yo, tapi tak cateti sih yo, tak salun ulang gitu. Mazmur 139 ayat 16, perhatikan baik. Oh Tuhan tolong. Mazmur 139 ayat 16, perhatikan. Matamu, mata Allah ini ya, melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Menarik ini. Mata Tuhan melihat kita selagi kita ini bakal anak. Sudah tahu kata bakal anak itu maksudnya apa? Sudah tahu bentukan pertama setelah sel sperma ketemu dengan ovum, ketemunya di mana? Pakuwon. Enggak, bukan lah ya, ketemu di rahim ibu kan ya toh. Setelah sel sperma ketemu dengan ovum lalu terjadi pembuahan, maka bentukan pertama itu disebut dengan zigot. Nah, ingat ya di biologi kan? Zigot. Nah, sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak? Maksudnya sebelum kita jadi zigot itu loh. Mata Allah itu sudah melihat kepada kita. Loh, kalau sudah kritis sudah akan berpikir loh, kalau sebelum kita jadi zigot berarti kan kita belum ada. Wong zigot itu bentukan pertama dari kita yang kemudian jadi embrio, janin dan seterusnya. Nangkep ya? Loh, kalau sebelum jadi zigot kan berarti belum ada. Kenapa disebut mata Allah itu melihat? Sebab dengar baik, sebelum kita ada, kita terlebih dahulu ada dalam pikirannya Allah dan Allah tahu mengenal siapa kita. Wow. Begitulah Tuhan itu bagi kita. Tidak cuman itu. Kemahatauannya ditunjukkan bahwa dalam kitabnya Tuhan itu semuanya tertulis. Apa yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya dari hari-hari itu. Contoh, ini hari apa? Minggu. Besok hari apa? Kapan Senin ada? Besok. Besok ya. Jam berapa? Jam 12 malam kan pergantian hari kan begitu ya toh. Gampang saja kalau kita kan menghitungnya begitu. Besok. Apa yang terjadi Senin ada yang tahu enggak? Tidak ada. Kok terjadi Senin? Even 1 second di depan kita enggak ngerti kok sebetulnya. Saya ini tidak tentu tahu apakah saya nanti setelah khotbah berhasil duduk di kursi itu.
Loh kalau misalnya saya turun, kaki kanan saya tidak kompak dengan kaki kiri, kesandung karpe dhewe nyungsep duor gitu. Bisa terjadi? Amin, saudara? Ngocol. Enggak lah, bercanda saja. Saudara, orang Kristen yang sejati itu tidak takut mati loh, saudara. Saya tidak pernah takut kematian. Bagi saya kematian adalah pintu untuk saya menikmati sorga yang disediakan Tuhan bagi saya. Tapi nggak berarti cari mati, gitu. Nggak usah digolek, itu toko dewe kok. Gitu. Nah, tapi anyway, maksud saya begini loh. Senin belum ada, tapi kata firman Tuhan dalam kitab Allah itu ini lagi-lagi ya, ini kan ditulis dalam kitab Mazmur, puisi. Jadi ada gaya bahasa yang dipakai. Jangan saudara pikir, oh Tuhan itu berarti dua kitab, gitu. Dua buku, gede loh buku ini itu. Terus nulisnya kayak pakai bolpen. Ini tidak salah. Waktu aku melihat penglihatan tuh snowman merek itu. Jangan, ini adalah apa? Adalah gaya bahasa bahwa seolah-olah itu Allah itu memiliki catatan apa yang terjadi di hari-hari yang belum dibentuk. Seninnya belum ada bagi kita hari ini. Tapi apa yang terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai seterusnya, semua telah ada dalam kitabnya Allah. Berarti apa yang sedang kita jalani adalah penggenapan dari apa yang Allah rancangkan. So inilah yang dimaksud dengan apa? Tuhan itu taruh kekekalan dalam diri kita itu. Itulah sebabnya, tadi saya bilang Adam Clarke itu mengatakan the hidden time, the period beyond the present, eternity. Ini yang dimaksudkan. Jadi somehow itu, kita ini memang terbatas oleh waktu. Tapi ada semacam kesadaran tentang tidak adanya batasan waktu yang ingin kita masuki, tapi kita nggak bisa begitu. Kita ini tahu ya tentang apa? Ya yang paling simple adalah batasan waktu tentang present, past, future itu ya. Kita tahu itulah. Kalau dalam bahasa Inggris cuma dibagi itu ada 16 turunannya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, waktu itu bisa dibagi 64 jenis pembagian waktu. Bayangkan. Yang namanya past tense, aorist itu tidak cuma aorist, macem-macem. Dulu waktu belajar suruh ngapal itu sampai luar kepala, betul-betul di luar kepala, artinya apa? Tidak ada di dalam kepala, gitu. Sekali blas gitu. Kita ini tentang 3 batasan waktu, jadi kita nggak benar-benar tahu apa itu masa lalu, apa hari ini, apa masa depan, nggak tahu. Kita pikir masa lalu itu apa? Ya masa lalu itu ada loh, apa itu? Ya waktu dulu, zaman aku masih muda, itu masa lalu. Itu bukan masa lalu, itu kenangan tentang masa lalu. Nah, tapi masa lalu sendiri itu apa? Gak ngerti kita itu. Bukankah 1 detik tepat setelah saya ngomong ini, dan 1 detik itu berlalu, sudah jadi masa lalu? Waktu saya bilang, sekarang, begitu detik saya ngomong sekarang itu berlalu, yang sekarang tadi sudah jadi masa lalu. Nangkap ya? Nah, boleh diangkat dulu, enggak apa-apa, barangkali cari saya, bilang saya masih khotbah ya. Enggak apa-apa sudah. Satu kali saya khotbah di ibadah senior club. Senior club itu ibadah opa-oma. Wah itu luar biasa ya. Ibadahnya jam 4 sore. Jam 2 mereka wis kumpul di gereja sudah. Oh jam 2 gereja wis rame. Omong-omongan kabeh itu satu dengan ya Pak, duduk mesti lagi. Bagaimana sih ora ta, apa mate. Lucu opa-oma itu. Mereka karena apa? Ya seneng kumpul sesama tua-tua itu. Pas ibadah, saya khotbah, di tengah-tengah ibadah, ada handphonenya oma-oma bunyi. Banter, waduh, sak gereja liatin dek semua. Itu oma bingung nyariin HP-nya. Tasnya gede, handphonenya cilik, golek enggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu Bapak Ibu, itu dipencet-pencet enggak mati-mati. Karena dia tahu sak gereja liatin dek dibanting, wah. Itu tutupi baterai ke sana, baterai lepas ke sana, enggak karu-karuan. Kenapa? Ya karena betapa kita ini padahal loh, kalau ada handphonenya orang bunyi kita langsung begini. Padahal loh kita lali, handphonenya gini ya turun di silent ya. Anyway, so dengar baik-baik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penting untuk kita tahu bahwa apa? Kita ini terbatas, enggak ngerti tentang apa itu pas. Enggak ngerti apa itu present. Sudah pikir kita benar-benar tahu apa itu present? No. Sebab begitu kita bilang hari ini, sekarang ini,
Itu di saat yang sama juga kemudian detik berikutnya jadi masa depan, jadi masa depan, jadi masa depan terus. Makanya kemudian Agustinus berkata bahwa present itu bahkan begitu liquidnya, begitu licinnya. Misalnya orang Jawa itu bilang sama kayak kita pegang belut itu. Itu merocot terus itu. Cerut-cerut. Nggak iso dipegang. Betapa kita tidak ngerti benar-benar. Bahkan tentang past, present, and future. Apalagi future, aduh tambah wis. We never know apa yang terjadi kok. So betapa kita ini harus sadar kita sangat terbatas di dalam waktu. Kenapa kita perlu sadar hal ini ya Bapak Ibu? Tentu kalau kita tahu hal ini, maka membuat kita menyadari betapa kita ini tidak sama sekali punya kemampuan untuk menggenggam waktu. Itu sebabnya di poin terakhir ini saya ingin kita sama-sama belajar betapa kita ini tidak bisa menggenggam waktu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita akan pelajari ini. Menyadari ketidakmampuan menggenggam waktu. Yang pertama coba lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Puji Tuhan. Sudah masih bergairah mendengar firman? Amin. Coba lihat ya, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk saudara semuanya. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Saya lupa apakah sudah menyediakan. Ya puji Tuhan. Saya sudah sediakan slide-nya juga ya. Perhatikan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, lalu dapat cuan gitu ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Coba perhatikan di ayat 14, saya underline, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Begitulah kita. Harusnya kita sadar, tidak ada seorang pun yang bisa menggenggam waktu. Karena kita bukan tuan atas waktu. Itulah sebabnya kita mesti ngomong, apa itu? Kalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sudah tahu, yang sedang dikecam oleh Yakobus itu bukan tentang bahwa kita tidak boleh planning sesuatu ya. Enggak. Oh berarti kita tidak boleh Pak? Planning, oh nanti aku tahun segini atau umur begini aku akan begini. Apa tidak boleh punya planning hidup? Boleh, justru harus. Yang sedang dikecam oleh Yakobus itu bukan itunya. Yang sedang dikecam adalah tentang apa? False self-confidence. Jadi kepercayaan diri yang salah, yang keliru. Seolah-olah kita bisa memastikan apa yang akan terjadi. Padahal tidak. Itu yang sedang dikecam oleh Yakobus. Bahkan kalau sudah baca sampai ayat 16, itu semua dikatakan salah dalam Alkitab kita. Yang disebut dengan salah itu dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan evil atau apa? Jahat. Makanya jangan pernah seolah-olah kita bisa memastikan tentang masa depan. Nanti aku umur 25, aku akan menikah, nanti 27 punya anak, cukuplah 2 tahun untuk senang-senang sama suami dan begini-begini. Ternyata waktu kita hidupi umur 27 cek, kalau sing deket belas kira ya tak korting tidik ayolah tak korting diskon tidik ya tapi. Itulah sebabnya Bapak Ibu sadari bahwa kita ini tidak menguasai waktu. Yang harus kita lakukan adalah bahwa jika Tuhan menghendakinya. Kenapa? Karena tentu saja. Kenapa kita perlu begitu? Menyadari lalu kemudian kalau Tuhan menghendakinya. Karena yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang bisa kita pastikan mengenai segala sesuatu di masa depan kita. Harus kita ketahui itu. Makanya bikin planning, bikin cita-cita itu serahkan sama Tuhan. Amin. Nah, saya sering bilang dalam khotbah-khotbah saya itu, jangan imani cita-citamu. Cita-cita itu bukan untuk diimani, Pak. Kalau engkau mengimani cita-cita, waktu cita-citamu gagal, imanmu berarti gagal. Loh iya kan? Itu kan saya mengimani cita-cita saya. Waktu cita-cita saya, cita-cita bisa gagal nggak sih? Bisa. Saya dulu cita-cita jadi dokter, Pak. Sungguh, ya potongan oke lah jadi dokter kan ya, masa enggak lah. Dulu iman saya cita-cita jadi dokter. Begitu tahu nilai biologi saya, ya harus realistis lah. Kayak iso, maksud dokter kok
nilai biologi ini, saya realistis. Tapi saya tidak pantang menyerah Pak. Tidak jadi dokter, paling tidak jadi suaminya dokter, haleluya itu. Tapi ternyata juga nggak terjadi juga itu. Tapi puji Tuhan tidak sampai jadi pasiennya dokter lah paling tidak itu. Tapi yang saya maksudkan cita-cita kita bisa gagal. Halo? Jangan imani cita-cita. Wong cita-cita itu berasal dari pikiran kita kok diimani. Sebab kalau itu yang kita imani, begitu cita-citanya gagal, iman kita gagal. Kalau iman Kristen bisa gagal, dasar imannya bisa gagal, tidak valid, tidak kokoh. Padahal yang menjadi dasar iman Kristen itu firman Tuhan. Nangkap? Makanya yang harus diimani itu firman Tuhan, bukan cita-cita. Yang harus diimani itu firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan pernyataan khusus Allah. Firman-Nya, Alkitab ini, dan Yesus Kristus. Itu yang harus diimani. Bahkan sebagai hamba Tuhan saya juga bilang, jangan mengimani omongannya pendeta juga jika dia tidak berbicara atas nama Tuhan. Seperti firman Tuhan itu. Makanya kalau pendeta ngomong jangan amin, amin Pak Pendeta, amin. Tapi soalnya itu masalahnya kita nggak punya tolak ukurnya. Apakah yang diperkatakan pendeta itu benar-benar sesuai firman atau enggak? Kita enggak punya tolak ukurnya. Punya, tapi kita enggak mau belajar. Kalau ada pendeta bilang, sudah dengar baik-baik, kita itu memiliki kuasa. Kuasa apa? Perkataan kita penuh kuasa. Sebab seperti kuasa Tuhan, firman-Nya itu berkuasa. Begitu juga kita ini punya kuasa atas perkataan. The power of creation ditaruh Tuhan dalam mulut kita. Contoh, kalau sudah hidungnya pesek, bilang dalam nama Tuhan Yesus, mancung, 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 mancung. Heran ya, gitu tuh ada yang mengamenkan. Lu adik saya itu lahir dalam keadaan pesek. Saya pastikan walaupun dia bilang mancung-mancung dalam nama Tuhan Yesus, ya gak akan mancung, mau pesek kok lahir. Gitu loh. Tapi diamenkan sama jemaat, dibela mati-matian. Lalu kemudian mengukurnya dengan apa? Mengukurnya dengan fenomena-fenomena. Loh bener loh pancen ini, aku juga begitu. Ini aku tak imani, tak omong terus ternyata kejadian. Itu fenomena. Bisa terjadi pada si A, tidak selalu terjadi pada si B. Kita diberi parameter mengukur kebenaran. Berapa banyak di antara kita yang mau menceburkan diri untuk tahu dan belajar sehingga kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kita mesti tahu bahwa apa? Kita ini tidak berkuasa terhadap hari esok. Jangan memastikan semuanya, seolah-olah kita yang menguasai waktu. Kita bahkan tidak bisa menggenggam waktu. Karena keterbatasan kita di dalam waktu itulah kenapa sampai akhirnya kita disebut apa? Seperti uap yang sebentar ada, sebentar hilang. Begitulah kita. Sebentar ada, sebentar hilang. Begitulah kita. Tidak cuman seperti uap. Kalau sudah perhatikan, dalam bagian firman yang lain, kita ini juga dikatakan seperti bunga rumput saja. Tidak lebih dari itu. Jadi apa kemegahan kita itu? Waktu kita menyadari tentang ketidakberdayaan kita di atas waktu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan ya, bahwa dalam menjalani hidup di bawah waktu, kita terus-menerus mendekat kepada Allah. Karena ketidaktahuan kita akan waktu. Orang yang mendekat kepada Allah, waktu dia mendapatkan keberhasilan di waktu tertentu, dia bisa bersyukur pada Allah. Waktu dia mendapatkan kegagalan di saat yang lain, dia mengevaluasi, tapi tetap melekat kepada Allah. Halo? Karena dia tahu memang dia tidak berkuasa atas waktu. Tuhanlah yang menetapkan bagi dia segala sesuatu yang berjalan di dalam waktu, sampai kemudian tepat seperti yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa di dalam waktu itu, Allah itu begitu berdaulatnya, sampai-sampai tidak ada satu peristiwa terkecil pun yang terjadi di dalam ruang dan waktu yang Tuhan berikan itu, yang lepas daripada kedaulatannya. Saya ulang ya, begitu berdaulat dan berkuasanya di atas waktu itu, sampai-sampai tidak ada satu peristiwa terkecil dan teremeh pun yang terjadi di ruang dan waktu yang Dia ciptakan, yang keluar dari kedaulatannya atau di luar kedaulatannya. Semua terjadi seturut dengan apa? Kedaulatan Tuhan. Hal yang remeh terjadi menurut kedaulatan Tuhan. Makanya Matius berkata apa? Burung pipit
yang dijual 2 ekor seduit. Seduit dapat 2 ekor. Kita tidak usah mikirkan seduit itu berapa. Pokoknya itu dalam konteks remeh. Karena bahkan burung pipit itu disebutkan dengan kalimat diminutif. Diminutif itu apa? Sesuatu yang kecil dari yang kecil. Yang kamu saya. Jadi gambaran dari burung pipit yang kecil, tapi yang paling kecil di antara burung pipit yang kecil itu pun jatuh ke tanah. Tidak mungkin kecuali Tuhan menghendakinya. Nangkap? Hal yang remeh terjadi. Hal yang kebetulan pun terjadi menurut kehendak Tuhan. Coba lihat ini. Ini saya ingin membacakan Amsal pasal yang ke-16, puji Tuhan. Ya ini tidak ada di persiapan saya Bapak Ibu. Tapi saya hafal tempatnya kalau di Alkitab saya. Amsal 16 ayat 33. Perhatikan, undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Lihatin. Ini ngomong sesuatu yang kelihatannya seperti kebetulan tuh. Undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Ada yang punya uang koin enggak? Saya boleh turun ya, Pastor ya? Boleh ya? Sebentar lagi selesai kok. Ada yang punya uang koin? Ada? Boleh pinjam? Ada? Oke, thank you Pak. Boleh pinjam ya Pak? Nanti tolong ingatkan saya untuk kembalikan ya Pak. Jangan sampai saya gagal masuk surganya gara-gara ngopean ini. Perhatikan ya. Dulu orang membuat keputusan dari 2 opsi, memilih salah satunya menggunakan undi. Katakan saja misalnya seperti uang begini. Di mana ada 2 sisi. Yang mereka biasa lakukan adalah begini, sing mana ya, kalau yang keluar yang 500 berarti yang A, opsi yang A. Kalau keluar yang gambar pahlawan kah ini? Kok kayak saya ya, mirip ya, kacamataan, rambut agak tipis gitu ya. Kalau keluar yang gambar ini berarti opsi yang B, mereka lempar. Lalu ditaruh di pangkuan. Yang keluar yang mana? Loh ngapain dipikir? Ya bisa salah satunya lah. Bisa yang gopean itu, bisa yang gambar seperti saya itu kan gitu. Undi dibuang, dilempar di pangkuan. Tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Mau yang gopek yang keluar, maupun yang ini. Itu dari Tuhan, kata firman Tuhan. Artinya apa? Dalam perkara yang kebetulan, Allah itu berintervensi. Kebetulan itu kan dari kacamata kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Surah butuh belanja untuk kok tak saya kan. Thank you ya Pak, puji Tuhan. Iya. Pendeta pun ngerti duit itu disai ya itu. Contoh ya, kita mau belanja keperluan Natal tuh. Belanja di mana? Pasar Atom. Cari kain di Pasar Atom itu. Tiba-tiba pas di toko itu, loh si Dodol ku temen kita SMA. Loh ala lu tuh si Dodol, lu kebetulan yo tepak lu yo. Kok pas aku pas butuh kain pas kocok dewek, kan lumayan dapat diskon ya. Saya duit toko, salah itu. Mending aku mau delik mau itu gitu. Orang Kristen jangan suka-suka diskon lah atas nama Tuhan ya. Kalau sih ngambil gitu. Janganlah. Gereja kami mengadakan Natal di restoran milik teman saya. Saya bilang sama gereja, jangan minta-minta diskon. Kecuali kalau dia yang tergerak. Bukan karena itu teman saya. Tapi jangan nama Allah kita sering-sering minta diskon gitu. Diskon ya itu kayak pekerjaan Tuhan loh. Matang saya. Makanya orang kalau punya toko ya, begitu toko wong Kristen salib ngono. Wis kali tutupan. Enggak. So, kebetulan itu dari perspektif kita karena kita enggak tahu, tapi di hadapan Allah yang Maha tahu, ya enggak ada yang disebut kebetulan. Hal yang remeh, hal yang kebetulan, semuanya terjadi karena Allah menghendaki hal itu terjadi. So, lihat betapa luar biasanya. Di 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2 itu mengkisahkan tentang Ahazia yang jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Gara-gara apa? Dia senden, do you know the meaning of senden? And then leyeh. After senden, he is leyeh. Ngekok. Jatuhlah dia, buak gitu. Mati dia. Tapi tahukah saudara? Walaupun tidak langsung mati ya. Nampaknya itu peristiwa yang kebetulan ya. Tapi ada providensia Allah di dalamnya. Ada penentuan Allah atas segala sesuatu di dalamnya. Sebab rupanya jauh sebelumnya 1 Raja-Raja 22 ayat 54. Allah memang telah apa? Akan menghukum dia. Karena apa? Karena kesombongannya ini. Rut pasal 2 ayat 3 itu menceritakan tentang apa?
Waktu Rut pergi di ladang memungut jelai, lalu kemudian kok ya pas kebetulan, bahkan Alkitab mengatakan kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Rut 2 ayat 3. Tentu itu ditulis dalam perspektif manusia, tapi tidak ada yang kebetulan. Sebab Allah memang telah menetapkan. Rut kemudian diambil oleh Boas itu, sampai kemudian keturunannya kepada Kristus itu. So lihat baik-baik Bapak Ibu, betapa hebatnya firman Tuhan yang menyadarkan kita bahwa ketika kita menjalani hidup di dalam waktu, hendaknya kita menyadari yang pertama, kita tidak bisa menggenggam waktu. Amin. Maka serahkan semua waktu hidupmu itu di dalam Tuhan. Percayalah ada Tuhan yang menata semua hidup kita itu di dalam waktunya yang tepat. Artinya tidak ada lagi yang perlu kita sesali. Coba aku bisa begini, coba aku bisa begini. Lalu kita guilty feeling, membawa semua beban masa lalu kita di hari ini. Apa gunanya? Sudah semua yang terjadi kita evaluasi. Kalau ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi let it go sudah. Hari ini kita berjalan untuk menatap masa depan dengan lebih baik bersama dengan Tuhan. Oke, baik, ya selesai. Oke, ya. Itu mungkin cara mengingatkan. Tadi di awal di khotbah pertama saya bilang, gereja itu punya cara macam-macam untuk mengingatkan pengkhotbah itu. Ada yang pakai tulisan, kurang 15 menit, kurang 10 menit, kurang 5. Ada yang pakai lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ada yang langsung dipateni mikir. Ada yang handphone tong tong ting tong ting. Nah, ada yang begitu itu. Jadi terima kasih sudah. So, menutup khotbah ini kesimpulannya apa? Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang memiliki waktu. Dia yang menggenggam waktu. Seperti di awal di khotbah pertama saya bilang, makanya tidak usah diburu-buru oleh waktu, jangan juga menyia-nyiakan waktu. Lakukan segala sesuatu dengan proper. Ada waktu untuk bekerja, ya bekerja. Waktu pulang untuk keluarga, ya untuk keluarga. Jangan terlalu bekerja demi keluarga, justru kita kehilangan keluarga. Ironis. Kita pikir kita kerja untuk anak, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi kalau jalan salto, kita pikir untuk anak. Tapi sayangnya, karena kita itu diperbudak oleh waktu justru, akhirnya justru kita kehilangan anak. Gak ngerti, gak ngerti pertumbuhan anak. Ada kakak rohani saya bilang, waktu telepon saya pagi-pagi saya bilang, Seko, aku mau nganterin anak-anak sekolah dulu ya. Setelah pulang dia telepon saya lagi, enak yo, kamu isok nganterin anak-anakmu yo, aku dulu gak isok nganterin anak-anakku. Kerja terus, rasanya kayak nyesel. Dia bilang begitu. Tapi bagi kita hari ini yang tahu bahwa Allah menggenggam waktu, mari jalani waktu dengan sebaik-baiknya, sembari menyerahkan apa yang terjadi dalam waktu di dalam tangan kuasa Tuhan yang menggenggam waktu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kepada Tuhan kami menaikkan syukur kami oleh karena kepercayaan Tuhan, hamba-Mu melayani di gereja yang diberkati oleh Tuhan dengan jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan waktu yang diberikan pada hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja ini. Kiranya dengan apa disampaikannya, kami semuanya boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Didewasakan, ditambahkan pengertian kami untuk kami mengevaluasi waktu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan boleh sama-sama berkata, Amin. Tuhan berkati kita semuanya.